Stunting. Stunting adalah kondisi balita dengan tinggi badan di bawah rata-rata berdasarkan umur. Kemudian faktor-faktor stunting yang pertama yaitu tingkat pendidikan ibu. Indikator tinggi badan berdasarkan umur merefleksikan riwayat gizi masa lalu dan bersifat kurang sensitif terhadap perubahan masukan gizi, di mana dalam hal ini ibu mempunyai peranan dalam mengalokasikan masukan zat gizi. Kemudian yang kedua yaitu tingkat pendapatan keluarga. Hal ini bisa disebabkan karena pendapatan yang diterima tidak sepenuhnya dibelanjakan untuk kebutuhan makanan pokok, tetapi untuk keperluan yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat kecukupan protein. Protein sangatlah penting untuk perkembangan setiap sel dalam tubuh dan juga untuk menjaga kekebalan tubuh. Sebagai salah satu gizi yang sangat dibutuhkan oleh manusia, protein sangatlah penting di masa pertumbuhan. Konsumsi zat gizi yang kurang dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan kurang energi protein. Kemudian yang keempat yaitu tingkat kecukupan zinc. Zinc memainkan peranan penting dalam pertumbuhan dan sistem imun. Zinc diketahui berperan lebih dari 300 enzim, baik sebagai salah satu bagian dari struktur maupun aksi katalik dan regulatornya. Kemudian yang kelima yaitu pemberian ASI eksklusif. Rendahnya pemberian ASI eksklusif menjadi salah satu pemicu terjadinya stunting pada balita yang disebabkan oleh kejadian masa lalu yang akan berdampak terhadap masa depan anak balita. Sebaliknya, pemberian ASI yang baik oleh ibu akan membantu menjaga keseimbangan gizi sehingga tercapai pertumbuhan anak yang normal. Kemudian yang keenam yaitu pemberian pertama MPASI. Untuk pertama, pemberian MPASI dengan kejadian stunting pada anak balita menunjukkan praktek pemberian MPASI pada anak balita merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting. Kemudian yang ketujuh yaitu pengetahuan ibu. Karena ibu yang memberikan pola asuh, memberikan makanan, dan memilih makanan untuk anak, maka sebaiknya ibu memiliki pengetahuan yang baik tentang gizi, sehingga dapat meminimalisir anak dengan kejadian stunting. Kemudian, apa itu rumah gizi? Rumah gizi atau pos gizi adalah tempat atau rumah yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemulihan pendidikan gizi kepada masyarakat. Rumah gizi memiliki 6 komponen. Yang pertama yaitu sosialisasi gizi. Gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh organisme untuk sistem tubuh, pertumbuhan, dan pertahanan. Kemudian jenis zat gizi yang pertama yaitu karbohidrat, seperti padi dan jagung. Kemudian protein, seperti telur dan ikan. Kemudian vitamin, dan juga mineral. Kemudian tujuan penyuluhan gizi yang pertama yaitu untuk membentuk sikap positif terhadap gizi. Kedua, menambah pengetahuan gizi. Ketiga, menimbulkan motivasi untuk mengetahui lebih lanjut tentang gizi. Kemudian yang keempat yaitu agar terjadi perubahan yang lebih baik. Gizi sebagai tiang utama pertumbuhan anak, sehingga harus diperhatikan setiap gizi anak-anak untuk terhindar dari stunting. Kemudian yang kedua yaitu konseling menyusui. Yang pertama yaitu 1000 HPK atau hari kehidupan pertama, di mana 1000 HPK sangat berpengaruh terhadap stunting. Yang kedua yaitu ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada anak selama 6 bulan pertama kelahiran tanpa air putih, madu, susu formula, dan makanan yang lain. Kemudian MPASI. MPASI adalah makanan yang diberikan kepada anak setelah usia 6 bulan. Kenapa konseling menyusui berpengaruh terhadap stunting? Menurut WHO, resiko stunting dapat meningkat jika bayi menerima makanan pendamping ASI atau melepas ASI eksklusif terlalu dini. Sehingga ASI eksklusif dan MPASI harus sangat diperhatikan untuk tumbuh kembang anak. Kemudian, praktik pengolahan makanan bergizi.
Praktik pengolahan makanan bergizi adalah suatu pengelolaan makanan bergizi pada anak. Biasanya pengelolaan makanan bergizi dilakukan dengan menghias makanan agar anak tertarik untuk makan. Kemudian yang keempat yaitu pemberian makanan tambahan. Pada bayi usia 0-6 bulan hanya diberikan ASI tanpa makanan-makanan yang lain atau tanpa air putih, madu, dan yang lain. Kemudian untuk usia 6 bulan sampai 9 bulan diberikan makanan tambahan berupa bubur. Diberikan 2-3 sendok makan. Berikan sekali makan 125 ml. Kemudian berikan 2-3 kali per hari. 1-2 kali makanan selingan diberikan kepada bayi usia 6 bulan sampai 9 bulan. Kemudian pada bayi usia 9-12 bulan diberikan makanan keluarga yang bervariasi yang dicacah atau dicincang. Biasanya diberikan tim pada usia ini. Kemudian berikan 1/2 sampai 3/4 mangkuk setiap makan. Satu mangkok berisi 250 ml. Diberikan 3-4 kali per hari. Kemudian berikan makanan tambahan yang dipotong-potong. Kemudian pada anak usia 12 bulan sampai 24 bulan, berikan 3/4 mangkok sampai 1 mangkok. Kemudian berikan 3-4 kali per hari. Dorong untuk anak makan, namun jangan sampai dipaksa. Kemudian untuk anak lebih dari 2 tahun, berikan 1 mangkok makanan. Beri makanan selingan keluarga pada saat malam hari. Kemudian yang kelima yaitu pengolahan kebun gizi. Pengolahan kebun gizi yaitu pemanfaatan pekarangan rumah untuk ditanami sayuran dan buah-buahan untuk memenuhi nutrisi keluarga. Seperti vitamin A yang terkandung dalam wortel, kentang, bayam, dan pepaya. Kemudian untuk vitamin B seperti kacang-kacangan, gandum, brokoli, alpukat, dan pisang. Kemudian untuk vitamin C pada jeruk dan tomat. Untuk vitamin D yaitu jamur. Kemudian untuk vitamin E yaitu alpukat dan kiwi. Dan untuk vitamin K terdapat pada buah delima. Kemudian yang keenam yaitu sanitasi PHBS. Sanitasi dan PHBS untuk stunting yang pertama yaitu cuci makanan sebelum dimasak. Kemudian, ventilasi yang cukup untuk rumah. Mungkin kiranya hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.